Hai, nama saya Dini Fitriani. Di sini saya akan mengedukasi mengenai tanda-tanda bersalin. Sebelumnya tahu nggak sih tanda-tanda bersalin itu apa? Nah, masih banyak ya yang belum tahu. Nah, karena berdasarkan penelitian, masih banyak kok ibu hamil yang belum mengetahui tanda-tanda ini dan kurangnya memanfaatkan buku pink. Padahal buku pink berisi informasi lengkap loh. Jadi, saya mau bahas secara dalam mengenai tanda-tanda bersalin dengan memanfaatkan buku pink. Selamat menonton! Persiapan yang penting. Yang pertama ada kesiapan mental dan fisik. Yang kedua, pengambilan keputusan cepat, memungkinkan keluarga untuk segera mencari pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mencegah komplikasi. Ternyata dalam buku pink atau buku kesehatan ibu dan anak atau kayak itu merupakan media komunikasi dan informasi yang penting yang berisi informasi kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan, ada panduan persiapan persalinan seperti tanda-tanda bahaya kehamilan dan persalinan, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi persalinan, dan ada tanda persalinan yang perlu diketahui. Apa aja sih tanda-tanda awal persalinan? Kontraksi teratur. Ada dua macam kontraksi. Yang pertama, kontraksi palsu atau Braxton-Hicks. Biasanya itu tidak teratur, kadang datang, kadang hilang. Jarak antar kontraksinya itu gak konsisten, durasinya singkat, kurang dari 30 sampai 60 detik. Yang kedua, kontraksi asli itu menuju persalinan, biasanya polanya tuh teratur, jarak antar kontraksinya tuh semakin dekat dan semakin kuat. Durasinya itu lama, bisa 30 sampai 70 detik ataupun lebih. Lendir bercampur darah. Keluarnya lendir bercampur darah atau bloody show dari jalan lahir yang menandakan mulai terbukanya serviks dari jalan lahir. Pecahnya ketuban. Keluarnya cairan ketuban dari jalan lahir bisa keluar sedikit-sedikit atau semakin banyak. Perbedaan antara air ketuban dan BAK, biasanya ketuban itu tidak tertahankan dan tidak terasa. Kalau BAK itu masih bisa ditahan. Nah, yang pertama itu rasa sakitnya menjalar dari punggung ke perut bagian bawah. Nah, yang pertama itu kemudian adanya tekanan pada panggul, kemudian ada frekuensi buang air kecil yang meningkat karena kandung kemihnya itu ditekan oleh kepala janin yang sudah mau turun. Persiapan yang harus dilakukan: menyiapkan tas persalinan dan kelengkapan ibu dan bayi seperti handuk ibu, softtek, baju bayi, perlengkapan bayi, dan lain-lain. Kemudian memastikan transportasi ke fasilitas kesehatan itu harus dipastikan dengan kendaraan apa, jaraknya berapa. Kemudian yang paling penting, menyiapkan dokumen penting seperti buku pink, kartu identitas seperti KTP ataupun KK, dan BPJS. Menyiapkan tas mental ibu dengan memahami proses persalinan normal, mempelajari teknik relaksasi dan pernapasan, dan melibatkan suami ataupun keluarga dalam persiapan. Kemudian persiapan lingkungan, menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, bersih, dan membersihkan ruangan yang hangat untuk bayi. Jika ibu mengalami pecahnya ketuban, terutama jika cairan keruh atau berbau, kemudian ada perdarahan hebat, ada gerakan bayi berkurang drastis, ada sakit kepala hebat dengan pandangan kabur ataupun sesak nafas atau nyeri dada. Bahwasanya penting ya peran keluarga dalam mendampingi pemeriksaan, ikut serta dalam perhitungan antenatal.